PSG setuju lepas Mbappe ke klub Arab Saudi. Resmi, Marcel Sabitzer gabung Borussia Dortmund. Sadio Mane tak sudi diwawancara, amuk jurnalis. Meski dihadang aparat, keluarga korban tragedi Kanjuruhan tagih janji Jokowi. Hasil laga-laga pramusim. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. PSG akhirnya melepas Kylian Mbappe. Dilansir Get Football News French, klub raksasa Prancis itu dikabarkan telah menerima tawaran Al Hilal sebesar 300 juta euro atau 4,9 triliun rupiah untuk Mbappe. Laporan itu menyebutkan pihak PSG sudah memberikan lampu hijau pada Al Hilal untuk berbicara langsung dengan Mbappe. Al Hilal sendiri disebut siap mengeluarkan dana tambahan sampai 700 juta euro. Uang itu akan digunakan untuk menggaji Mbappe. Tidak hanya itu, nominal 300 juta euro juga akan mengantarkan Mbappe memecahkan rekor transfer Neymar dari Barcelona ke PSG pada tahun 2017 silam. PSG bersiap menghadapi pertandingan pramusim melawan Al Nassr di Jepang. Laga antara kedua tim akan berlangsung di Stadion Yanmar Field Nagai, Selasa 25 Juli petang waktu Indonesia Barat. Pelatih PSG Luis Enrique menyatakan timnya sangat antusias menyambut laga pramusim ini. Ia ingin melihat perkembangan tim setelah berlatih menjelang musim 2023-24. Meski tanpa Kylian Mbappe, Enrique pede menatap laga ini. Kualitas para pemain sungguh luar biasa, ucapnya. Media Prancis Le Equipe memasukkan nama Barcelona sebagai salah satu klub peminat Kylian Mbappe. Namun pihak Blaugrana sendiri tidak menyangka bakal dikaitkan dengan pemilik sepatu emas Piala Dunia 2022. Salah satu sumber internal klub yang tak disebutkan identitasnya mengutarakan kekagetan atas rumor tersebut. Asalnya pihak Juan Laporta diakui tak melakukan manuver apapun guna mendatangkan Mbappe tahun ini. Terlebih, kondisi finansial mereka juga sedang sulit. Lionel Messi akan menjadi kapten baru Inter Miami, kata pelatih tim Tata Martino Senin 24 Juli. Messi melakukan debutnya dengan sempurna, masuk sebagai pemain pengganti dan bertindak sebagai kapten. Messi nyekor langsung di menit-menit akhir. Ditanya apakah Messi akan terus menjadi kapten Miami, Martino mengatakan kepada wartawan, suatu hari dia juga ketika dia datang, iya dia akan melakukannya. Kapten klub sebelumnya adalah gelandang Brasil Gregor, yang akan absen lama karena cedera kaki. Chelsea tak sudi menjual Conor Gallagher ke West Ham. Menurut Metro, Chelsea telah menolak tawaran dari West Ham untuk Conor Gallagher, tetapi The Hammers tidak mau kembali dengan tawaran yang lebih baik. Proposal yang diajukan oleh West Ham masuk dengan harga 37 juta pounds plus tambahan. Jumlah yang menurut West Ham adil. Tapi Chelsea tidak menerima proposal tersebut karena meyakini Gallagher bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Inter Milan telah memperlihatkan minat untuk memboyong Emiliano Martinez dari Aston Villa sebagai pengganti Andre Onana yang bergabung dengan MU. Namun Villa menolak tawaran awal sebesar 15 juta euro dari klub Italia tersebut. Villa menganggap Martinez sebagai salah satu pemain kunci. Inter mungkin perlu meningkatkan tawaran mereka secara signifikan demi meyakinkan Villa untuk menjual sang penjaga gawang asal Argentina tersebut. Manchester United memperkenalkan seragam away untuk mengarungi musim 2023-24. Kembali bekerja sama dengan Adidas, tim Setan Merah kali ini memiliki jersey tempur yang lain dan unik. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, kali ini MU menggunakan tema garis vertikal. Jersey awal MU 2023-24 ini diberi warna dasar hijau gelap, ada strip-strip putih vertikal yang menghiasinya. Jersey baru ini akan dipakai MU dalam tur pramusim di Amerika Serikat. PSG mulai menunjukkan keseriusannya mengejar Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Mereka ingin menikung Bayern Munchen yang juga tertarik mendapatkan tanda tangan Kane. Dilansir Goal, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi melakukan perjalanan ke London untuk mendiskusikan kemungkinan transfer dengan rekannya dari Tottenham, Daniel Levy. Namun seperti yang diharapkan dari transfer besar-besaran, jalan untuk mendapatkan Kane tidaklah mulus. Spurs memasang harga 100 juta pounds untuk aset berharga mereka dan tidak mau menerima tawaran yang lebih rendah. Borussia Dortmund resmi mengangkut Marcel Sabitzer Selasa 25 Juli. Pemain asal Austria ini didatangkan dari Bayern Munchen. Gelandang 29 tahun itu diikat kontrak selama 4 tahun hingga 2027. Di Borussia tak mengungkap nilai transfer Sabitzer dari Bayern. Namun menurut beberapa laporan media Jerman, Dortmund harus mengeluarkan dana 19 juta euro untuk pemain yang musim lalu membela MU tersebut.
Jurnalis Maroko Issam Anas melaporkan bahwa Sofyan Amrabat berjarak satu detail lagi untuk pindah ke Manchester United dengan kesepakatan hampir rampung. Anas tidak melampirkan biaya transfer ke dalam laporannya, tetapi tampaknya kepindahan Amrabat akan menelan biaya sekitar 35 juta euro, dan jika kepindahan ini terwujud, ia akan menyusul Mason Mount dan Andre Onana yang sudah terlebih dahulu mengamankan transfer ke Manchester. Manchester United sepertinya bakal sulit mendapatkan Rasmus Hojlund setelah Atlanta menolak tawaran pertama MU untuk Hojlund senilai 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Kini klub berjuluk Ladea dikabarkan malah menaikkan harga Rasmus Hojlund menjadi 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. MU sendiri sudah merekrut Mason Mount dan Andre Onana saja yang butuh merogoh dompet cukup dalam. Penyerang Bayern Munchen, Sadio Mane memberikan respon keras kepada seorang wartawan yang mendekatinya. Momen tersebut banyak beredar di media sosial. Mane awalnya sedang melayani permintaan foto fan. Setelah itu, pemain timnas Senegal tersebut didekati oleh seorang jurnalis yang menanyakan masa depannya. Sontak, Mane kesal dan melemparkan kata-kata pedas. "Kalian membunuh saya setiap hari dan sekarang kalian mau saya bicara? Tak ada gunanya," kata Mane sembari beranjak pergi. Liverpool ditahan imbang klub Bundesliga 2, Greuther Fürth, dalam laga yang berlangsung di Stadion Sport Park Kronhof Thomas Sommer pada Senin 24 Juli. Laga berakhir dengan skor imbang yang spektakuler 4-4. Darwin Núñez mencetak 2 gol, Luis Diaz dan Mohamed Salah masing-masing 1 gol. Usai pertandingan, Jurgen Klopp menyatakan kepuasannya dengan hasil imbang tersebut. Menurut Klopp, banyak situasi bagus yang terjadi selama pertandingan, dan ia yakin timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama. Real Madrid melakukan comeback brilian saat menang 3-2 atas AC Milan setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu dalam ajang Soccer Champions Tour 2023 di Rose Bowl Stadium Senin 24 Juli siang waktu Indonesia. Fikayo Tomori dan Luka Romero sempat membuat Milan memimpin sebelum akhirnya 2 gol Federico Valverde dan lesatan Vini Junior membuat Real Madrid yang meraih kemenangan. Sejauh ini pemerintah tampak belum serius mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Para pelaku utamanya adalah polisi, belum mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Wajar jika kemudian keluarga korban tragedi Kanjuruhan menuntut keadilan. Banyak dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan membawa poster, mengenakan baju, dan atribut lain yang berisi keluhan dan pesan. Setidaknya ada 3 tuntutan yang mereka sampaikan, yakni penanganan kasus tragedi Kanjuruhan hingga tuntas, pengusutan laporan model B di Polres Malang, dan menolak renovasi Stadion Kanjuruhan. West Ham sangat membutuhkan bala bantuan lini tengah berkualitas musim panas ini setelah menjual kapten mereka Declan Rice ke Arsenal. The Hammers tertarik rekrut Joao Palhinha dari Fulham. Mereka sudah lepaskan tawaran yang cukup tinggi, tapi Fulham menolak tawaran 50 juta dari West Ham United untuk gelandang bintang tersebut. 90 Min melaporkan bahwa tim asuhan Marco Silva bertahan di angka 60 juta pounds untuk menjual Palhinha. Gelandang Juventus Paul Pogba ternyata menjadi pemain paling boros soal jumlah gaji yang dikeluarkan klub. Pasalnya Pogba mendapatkan total gaji dari Juve mencapai 10 juta euro atau 168 miliar rupiah per musim. Dengan gaji sebesar itu, jebolan Akademi MU tersebut mencatatkan gaji rata-rata sebesar 49.689 euro, sekitar 832 juta rupiah per menit. Angka ini bahkan melebihi nilai yang didapatkan Lionel Messi saat masih bermain untuk PSG pada musim lalu. Kalau dirinci, Messi hanya mendapatkan 9.623 euro, sekitar 162 juta rupiah per menit saat bermain untuk PSG musim lalu. Pemain AC Milan Christian Pulisic memuji penampilan Lionel Messi saat membela Inter Miami pada ajang Leagues Cup atau Piala Liga. Messi jadi penentu kemenangan Inter Miami di laga tersebut melalui tendangan bebas. Pulisic tidak terkejut dengan aksi Messi, sebab baginya itulah yang selalu sang mega bintang tunjukkan selama bertahun-tahun di lapangan. Masih terasa istimewa untuk menyaksikan bermainnya Messi, selalu menciptakan keajaiban di lapangan, tuturnya. Pep Guardiola dan Xavi Hernandez dilaporkan mengalami keretakan hubungan. Keretakan hubungan antara dua pelatih itu disebabkan oleh satu faktor, yakni berhubungan dengan aktivitas transfer antara Manchester City dan Barcelona. Awalnya Barcelona dan Xavi ingin memboyong Joao Cancelo usai sang pemain berseteru dengan Guardiola. Namun peluang Blaugrana untuk mendapatkan Cancelo digagalkan oleh Guardiola yang lebih memilih meminjamkan sang pemain di Bayern Munchen. Tindakan di atas dilaporkan membuat Barcelona dan Xavi naik pitam.
Pemain bintang Liga Italia Rafael Leao ternyata adalah dalang di balik merapatnya Noah Okafor ke AC Milan pada bursa transfer kali ini. Hal itu disampaikan sendiri oleh Noah Okafor. Dilansir dari Milan TV, Okafor mengatakan bahwasannya Rafael Leao sudah beberapa kali menghubungi dirinya. Hal itu dilakukan Leao agar bomber muda berpaspor Swiss tersebut mau menerima pinangan AC Milan. Inter Milan mempertimbangkan langkah untuk mengontrak bek Atlanta Rafael Toloi sebagai pengganti Milan Skriniar yang hengkang ke PSG. Kontrak sang pemain di Atlanta akan habis pada akhir Juni mendatang. Pemain asal Italia cocok dengan profil pemain yang diincar Nerazzurri sejauh kedatangan pemain bertahan baru. Rafael Toloi berpengalaman dalam bermain di 3 bek dan tentu saja tahu Serie A luar dalam. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino kembali menegaskan status Levi Colwill di bursa transfer kali ini. Ia memastikan sang bek tidak akan dilepas The Blues di musim panas ini. Musim lalu sang bek mencuri perhatian setelah tampil api ketika dipinjamkan ke Brighton. Lebih lanjut, Pochettino juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok bek 20 tahun tersebut. Pochettino menyebut bahwa Colwill memiliki talenta yang besar dan dia diyakini bakal jadi salah satu bek terbaik Inggris di masa depan. Pelatih Sampdoria Andrea Pirlo mengetahui situasi yang dialami Juventus dan AC Milan pada jendela transfer musim panas 2023. Terdapat beberapa kemiripan antara manuver Juventus dan AC Milan yang menjadi sorotan Andrea Pirlo. Dilansir dari Football Italia, Pirlo mengatakan bahwa Juventus membutuhkan waktu agar menemukan hasil yang positif di bursa transfer Juli ini. Pirlo juga menegaskan jika AC Milan akan merindukan sosok Pirlo Maldini yang mampu memberikan banyak perubahan di tim ketika menjabat. Bek Manchester City, Aymeric Laporte, menarik minat klub Liga Premier. Laporte diperkirakan akan meninggalkan City musim panas ini dan diperkirakan akan pulang ke Spanyol. Tapi Everton, West Ham, dan Crystal Palace semuanya tertarik pada Laporte. Menurut pakar transfer Ekrem Konor, pemain yang memiliki 22 caps untuk Spanyol ini terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2025. Saat ini, Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi telah memperoleh kuota pemain internasional dan dapat memanfaatkan untuk mendatangkan Luis Suarez. Tim Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah membeli kuota pemain internasional dari klub San Jose Earthquakes. Inter Miami membeli kuota pemain internasional dengan harga $150.000, setara 2,3 miliar rupiah. Adanya tambahan pemain internasional ini menimbulkan rumor kalau Luis Suarez akan segera datang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!